Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya semua? Saya percaya di bulan yang baru ini kita semua akan mendapat berkat yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beri yang terbaik karena Tuhan sudah begitu baik buat setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami penuh dengan ucapan syukur datang di hadapan-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan boleh ada buat masing-masing pribadi kami, kapanpun dan dimanapun kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang begitu besar dan begitu besar sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau datang membawa hati kami, membawa pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Kau sungguh baik Tuhan, selalu baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami puji Engkau, ku mau memuji-Mu. Yes, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian kami. Semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. kami Kau sungguh baik Tuhan, terima Kau sungguh indah dalam hidup kami. Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Tidak ada yang cukup Tuhan. Tapi kami mau datang, kami mau bawa hati kami, kami mau berikan hidup kami Tuhan hanya padamu, Terima kasih, hanya padamu. kasih Yesus, sebab Kau besar dan Kau selalu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Sebab Kau-lah yang baik dan selalu baik dan tak pernah berubah. Sekarang
Ini setiap kami Tuhan, kami datang dengan kerinduan yang dalam kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Allah sungguh nyata dan kuasa-Mu itu Tuhan bekerja bagi setiap kami dan jemaat-Mu juga Tuhan. Yang boleh mengikuti ibadah bersama pada saat ini Tuhan. Kau Allah yang terus memulihkan keadaan mereka. Dan Engkau Tuhan yang terus memberi kekuatan baru, semangat yang baru. Bahkan Engkau terus yang memelihara kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang benar, firman-Mu Tuhan, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mau terus berharap, berpegang teguh kepadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sebab Kau Tuhanku, Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Oh Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan iman, kita mau bersama berseru kepada Tuhan. Segala perkara mari taruh di tangan Tuhan. Ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Sebab janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari kembali saudara, nyatakan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Sebab Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Sebab Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Dan kami mau menyatakan Kau Tuhan kami yang benar. Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Oh Kaulah Tuhanku yang kami sembah benar. Oh, bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, sebab Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Oh Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau yang berjanji Tuhan, bila Kau
takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Yang percaya akan janji Tuhan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa, ajaib dan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dan kami mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, yang akan disampaikan oleh hambanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami, dalam perjalanan kami, di sepanjang waktu-waktu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami hari ini, kami boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan yang akan menguatkan kami, firman Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalan-Mu yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu, Engkau mengurapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini membuka hati dan pikiran hidup kami, hidup mereka untuk merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan benar-benar dapat mengubah kehidupan kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus bekerja menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online ya. Hari ini walaupun keadaan yang kita lihat ini begitu mungkin menyulitkan kita karena kita masuk di situasi atau di gelombang kedua boleh dikatakan ya dari serangan COVID-19 yang terus menerus sampai hari ini. Tapi kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah saudara dikasih Tuhan, kita sudah berada di bulan ke-8 atau bulan Agustus ya, dan tentunya bulan Agustus adalah bulan yang dikatakan memiliki sebuah sejarah besar bagi bangsa kita ya. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan Indonesia yang tentunya kemerdekaan yang didapat dengan cara yang tidak mudah. Ada banyak pengorbanan ya yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh orang-orang yang pernah berjasa di masa lalu bagi bangsa ini, bagi kita semua ya. Mereka melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk kemerdekaan bangsa ini ya. Mereka berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban harga diri ya untuk kemerdekaan negara kita. Saudara dikasih Tuhan, secara yuridis Indonesia sah telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi saya pernah membaca satu tulisan bahwa memang secara negara Indonesia sudah merdeka sejak bulan Agustus, 17 Agustus 1945. Tetapi kenyataannya bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka sampai hari ini. Benarkah saudara? Memang kalau kita lihat ya, sebagai negara memang kita sudah tidak dijajah lagi oleh penjajah ya, boleh dikatakan kita memang ini sudah bebas, tidak ada lagi penjajah yang menjajah negara kita. Tetapi sudah dikasih Tuhan, ternyata masih banyak kemerdekaan lain yang belum terpenuhi di bangsa ini ya. Misalnya merdeka dari kemiskinan, karena angka kemiskinan juga makin naik, apalagi ditambah dengan pandemi saat ini. Kemudian kita juga belum merdeka dari kebodohan ya. Kemudian kita juga belum merdeka dari kesenjangan ekonomi dan banyak lagi lainnya saudara. Kalau dipikir memang benar ternyata bangsa ini belum sepenuhnya atau masih perlu berproses panjang untuk merdeka sepenuhnya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perjalanan spiritual kita sebagai orang percaya? Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara saya bacakan. Mari kita membuka Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dikasih Tuhan, kita telah dimerdekakan secara sah oleh kematian atau melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan penyerahan nyawa Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib membuat kita bisa beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, sehingga kita benar-benar dimerdekakan dari kutuk dosa dan penghukuman kekal. Tetapi ironis sekali saudara, ironisnya adalah banyak orang yang sudah percaya, yang dikatakan sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mereka masih saja hidup ya jatuh bangun dalam dosa. Mereka masih tetap hidup berkubang dalam dosa, masih terikat dengan dosa. Saudara, mereka tidak bisa atau tidak berhasil mempertahankan kehidupan di dalam kebenaran. Sesulit apakah bagi orang percaya untuk mempertahankan kemerdekaannya di dalam Kristus? Saudara, ada dua hal saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama saudara, milikilah cara hidup yang baik. Bagaimana kita bisa terus hidup di dalam kemerdekaan Kristus? Bagaimana kita bisa mempertahankan ya kehidupan kita yang sudah dibebaskan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan, ditebus dari kuasa dosa. Yang pertama, mari miliki cara hidup yang baik. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, Petrus mengingatkan kepada sebagian besar orang Yahudi pada masa itu, saudara, ya yang berada di perantauan, ya di daerah Asia Kecil. Petrus memperingatkan mereka agar sebagai perantau di negeri, ya di negeri orang, mereka harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, dari hawa nafsu, kedagingan yang bisa membinasakan kehidupan mereka, bahkan bisa membuat mereka tidak menjadi berkat di daerah di mana mereka berada. Saudara, mereka harus berbuat baik di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kata Petrus, saudara, mengapa? Karena bangsa Israel ini merupakan bangsa pilihan yang harus menjadi berkat ya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat ini juga bagi kita semua, bagi saudara, ya, bagi jemaat Tuhan GBI CLC Donggala, saudara, ya, bahwa kita ini seharusnya hidup kita ini juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, jika kita tahu kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kalau kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka segala sesuatu yang kita bangun dalam hidup ini, sebenarnya tujuannya adalah membawa kemuliaan Tuhan. Ya saudara, membawa kemuliaan Tuhan bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, ya kita akan tetap mempertahankan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita atau satu kisah, mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarkannya. Saudara, ketika Raja Louis ke-16 ya digulingkan oleh para pemberontak, kemudian dia dipenjara, ya, kemudian anaknya ya pewaris tahta ya pewaris atau putra mahkota saudara ikut ditawan oleh pemberontak. Maka saudara dikasih Tuhan, para pemberontak itu mereka berpikir bahwa next nanti sang pangeran ini atau putra mahkota akan menggantikan ayahnya. Maka supaya kerajaan waktu itu saudara, kerajaan bisa hancur dan benar-benar mengalami kehancuran, maka mereka mulai melakukan atau merencanakan untuk membuat sang putra mahkota ini memiliki karakter, akhirnya rusak, karakternya rusak sehingga dia tidak bisa memimpin negeri. Saudara dikasih Tuhan, maka apa yang mereka lakukan? Saudara dikasih Tuhan, ya mereka berpikir kalau mereka bisa mengubah karakter, mereka bisa mengubah perilaku sang pangeran, maka moralitas pangeran akan hancur sehingga dia tidak akan pernah menjadi raja dan Perancis itu pasti akan jatuh. Saudara, maka selama 24 jam setiap hari
Para pemberontak ini saudara memperlihatkan segala sesuatu yang kotor. Mereka memperlihatkan segala sesuatu yang memalukan. Mereka membawa wanita-wanita dalam tanda petik wanita-wanita yang tidak baik, ya. Makanan-makanan yang bisa menghancurkan dia, minuman-minuman yang memabukkan, ya, semua hal-hal yang memalukan dan yang bisa mengubah perilaku sang pangeran setiap hari selama 24 jam dipertontonkan oleh pemberontak ini supaya karakter dan perilaku sang pangeran bisa berubah menjadi jahat, akhirnya kerajaan Perancis bisa jatuh. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang terjadi? Selama 6 bulan, 24 jam, terus menerus diperlihatkan seperti itu. Tetapi sang pewaris tahta kerajaan, ya, putra mahkota sang pangeran tidak takluk kepada tekanan hebat seperti itu. Ya, dia tidak takluk, dia tidak jatuh, dia tidak gagal untuk melakukan apa yang dipertontonkan oleh para pemberontak itu. Sesuatu yang setiap hari, setiap jam, yang sangat memalukan dan kotor. Saudara, ketika seseorang bertanya kepada sang putra mahkota, mengapa engkau tidak terpengaruh? Bukankah semua itu bisa memuaskanmu? Bukankah itu semua bisa memuaskan hawa nafsumu? Kemudian sang pangeran itu menjawab demikian, saya tidak dilahirkan untuk menjadi rendah, tetapi saya dilahirkan untuk menjadi raja. Karena dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk menjadi raja, maka tekanan sebesar apapun, kesulitan seperti apapun, tarikan-tarikan kenikmatan dunia seperti apapun dipertontonkan, dia tahu bahwa dia adalah seorang raja. Dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk menjadi raja, bukan menjadi orang yang rendahan, maka dia tidak akan pernah melakukan yang rendah. Dia tidak akan melakukan yang sampah. Karena dia tahu dia dilahirkan sebagai seorang raja. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita. Kita tahu kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, saat kita sedang menderita saat ini, saat kita sedang mungkin banyak hal yang hilang dari hidup kita karena pandemi ini, tetapi sudah dikasih Tuhan, kita akan tetap mempertahankan kebenaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan lewat kematian Kristus. Kita ini percaya kepada kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga yang kita kerjakan adalah semua yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah cara hidup yang baik. Apapun yang terjadi di sekitar kita, seperti apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun mereka berusaha mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang sampah atau hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang tidak bernilai, hal-hal yang rendah, saudara, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita harus jadi berkat. Kita tahu kita dipanggil, kita tahu kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita tahu kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita hanya melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, hidup dengan pola pikir yang baru. Hidup dengan pola pikir yang baru. Kolose pasal 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sudah dikasih Tuhan, banyak orang percaya menggunakan kemerdekaannya sebagai anak Tuhan, sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Saudara, mungkin mereka berkata, ya walaupun saya melakukan yang salah, saya melakukan yang dosa, saya melakukan yang jahat, yang penting kan kita sudah diselamatkan, yang penting kan kita sudah percaya kepada Yesus. Oh, nanti juga bisa minta ampun sama Tuhan. Nanti kalau saya salah, saya berbuat dosa, nanti kan saya bisa datang sama Tuhan, saya minta ampun. Pasti kok saya diampuni. Karena Tuhan kan maha baik. Karena Tuhan Yesus kan penuh kasih karunia. Pasti Dia akan memaafkan saya. Pasti Dia akan mengampuni saya. Sudah dikasih Tuhan. Benarkah sesederhana dan semurah itu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 bagian A berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sudah dikasih Tuhan, Allah tidak dapat dipermainkan. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib bukan barang murahan yang bisa dipermainkan oleh anak-anaknya, yang boleh dipermainkan oleh orang-orang Kristen. Tidak, saudara. Orang yang pola pikirnya telah dibaharui, dia tahu bahwa di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara dikasih Tuhan,
Orang yang pola pikirnya telah dibaharui, sudah dikasih Tuhan, dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan, dia sudah dimerdekakan, maka hidupnya harus tetap di dalam Tuhan. Dia harus tetap di dalam Tuhan, itu berarti tetap di dalam kehendaknya. Dia tetap di dalam kebenarannya. Saudara, jika kita terus hidup dalam dosa, hidup dengan pikiran kita sendiri, saudara, hidup seenaknya, maka dapat dipastikan sekalipun kita ini orang Kristen, sekalipun kita ini melayani di gereja, kelihatan rohani, ya pelayanan kita begitu banyak, mungkin jadwal pelayanan kita begitu banyak. Kita diundang sana sini untuk melayani, kita diundang sana sini mungkin untuk menyanyi atau mungkin untuk mendengarkan, untuk menyampaikan khotbah dan sebagainya, atau untuk melakukan pelayanan-pelayanan besar lainnya, saudara. Atau kita datang ke gereja begitu rajin, ya. Kita menyaksikan semua online ibadah, ya, begitu rajin. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita masih hidup dalam dosa, kalau kita masih tetap dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan hidup seenaknya, maka sekalipun kita melakukan semuanya itu, sesungguhnya kita belum merespon anugerah kemerdekaan. Sesungguhnya kita belum merespon anugerah kemerdekaan. Sesungguhnya kita belum merespon atau belum mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, kalau belum respon berarti belum hidup di dalam Tuhan. Kalau kita belum merespon kemerdekaan Kristus, itu berarti bahwa kita belum hidup di dalam Tuhan. Kalau kita belum hidup di dalam Tuhan, itu berarti kita bukan atau kita belum anak Tuhan. Kalau kita belum anak Tuhan, berarti kita cuma anak-anak gampang, saudara yang dikasih Tuhan. Betapa malangnya orang yang demikian. Betapa malangnya orang yang berpikir bahwa dia ada hidup di dalam kasih karunia. Dia berpikir bahwa dia hidup dalam kemerdekaan Kristus. Dia berpikir bahwa dia hidup dalam kasih karunia. Dia pikir dia telah merdeka, tetapi sesungguhnya dia masih terjajah. Sesungguhnya dia masih terjajah oleh si jahat, dan bapaknya adalah iblis yang mengendalikan hidupnya. Sudah dikasih Tuhan, orang yang merespon karya Kristus, orang yang merespon karya Kristus memerdekakan kita dari kuasa dosa. Karya Kristus yang melepaskan kita dari penjajahan si jahat. Ya, pola pikirnya dibaharui. Pola pikirnya menjadi baru. Sehingga saudara, kesenangannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kegirangan hatinya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun dia pergi, dengan siapapun dia berada, ya, yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang disampaikan adalah kesaksian-kesaksian yang menguatkan bagaimana Tuhan menjamah hidupnya, bagaimana Tuhan telah melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang diberitakan. Saudara dikasih Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan. Ini orang-orang yang sudah diubah pola pikirnya, saudara. Orang-orang yang merespon, orang-orang yang merespon karya Kristus yang sudah memerdekakan kita. Saudara, kesukaannya adalah firman Tuhan. Bahkan tujuan hidup yang dibangunnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara, responnya adalah melayani Tuhan dengan kasih. Saudara dikasih Tuhan. Artinya, semua yang dipikirkannya, semua yang direnungkannya dalam hidupnya adalah perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara kekekalan, bukan yang akan binasa di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memiliki pola pikir yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, yang pola pikirnya sudah diubahkan Tuhan, yang merespon kemerdekaan Kristus, merespon panggilan Kristus, yang mau hidup di dalam Kristus, saudara dikasih Tuhan, maka semua yang dipikirkannya, semua yang direnungkannya, semua yang dikerjakannya adalah perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara yang kekal, bukan yang sementara, yang akan lenyap di bumi ini. Saudara, milikilah cara hidup yang baik dan berproses untuk membuahkan pikiran-pikiran yang berasal dari surga, pikiran-pikiran surgawi. Saudara, supaya kita dapat menjalani
kemerdekaan Kristus dan mempertahankannya hingga kita bisa memperoleh mahkota kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di siang hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematian-Mu di kayu salib, oleh darah-Mu yang suci dan mulia, di mana kami sudah beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kami percaya sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami tetap terus mempertahankan kemerdekaan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui cara hidup kami dimanapun kami berada. Kami membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan pikiran-pikiran kami diubahkan oleh Tuhan. Kami terus berubah, berproses sehingga kami sungguh-sungguh bisa melihat kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala pikiran-pikiran kami memiliki pikiran-pikiran Kristus. Sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami renungkan dalam hidup ini, semuanya mendatangkan pujian hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di masa sulit, di masa pandemi ini Tuhan, banyak kesulitan, banyak kehilangan kami rasakan. Tetapi kami tidak kehilangan kasih karunia dari Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau terus berpikir tentang pikiran-pikiran Kristus. Kami terus mau menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus akan menolong jemaat Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita siap diri untuk melakukan perjamuan kudus. Pada saat ini kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Untuk mengenang setiap karya Tuhan di Golgota. Layakan kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami percaya ini bukan merupakan roti biasa atau anggur biasa. Tetapi ini semua adalah karya Tuhan di Golgota yang nyata bagi kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Yang lemah dikuatkan Bapa. Kami percaya kuasa tanpa batas bekerja di tengah kami saat ini. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menerima perjamuan yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, saudara boleh mengangkat anggur tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang kita akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita dengarkan lagi kembali firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Karya-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu,
ajaib Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, apapun yang menjadi kerinduanmu hari ini, mari saudara sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Percayalah bahwa hadirat Tuhan bekerja di tengah kita. Firman Tuhan berkata bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mari tetapkan hatimu, tetapkan pengharapanmu, tetapkan keyakinanmu hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib bagi hidupmu saat ini. Oh, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Yesus, Allah yang kudus. Kami percaya firman-Mu tergenapi bagi kami semua janji-Mu. Terima kasih. Saudara, mari kita satukan hati kita. Di akhir ibadah ini kita satu hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang mengandung janji bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang benar-benar Tuhan penuh dengan kuasa bagi kami, mengubahkan setiap kehidupan kami pada waktu kami mendengar dan kami mau melakukannya. Kami percaya perintah firman-Mu akan bekerja menuntun setiap langkah hidup kami, memerdekakan kami dari setiap ikatan dosa, dan kami akan berjalan di dalam terang Kristus, di dalam kehendak Tuhan, di mana kemuliaan Allah menjadi bagian hidup kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi kota di mana kami ada hari ini Bapa. Saat ini Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Setiap kondisi ekonomi yang ada dalam bangsa kami, setiap kondisi ekonomi yang terjadi bagi umat-umat Tuhan hari-hari ini, kami tahu satu perkara Tuhan, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah berkekurangan segala yang baik. Sehingga mudah boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan segala yang baik. Itu janji-Mu bagi kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan menjadi peminta-minta, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau akan mencukupkan kami dengan setiap apa yang kami butuhkan. Karena Engkau sungguh Allah yang mengadakannya bagi kami. Terpuji kekal Allah yang kudus. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit saat ini Tuhan. Mungkin mereka terpapar dengan COVID Bapa. Mari Engkau hadir dengan kuasa tanpa batas bagi mereka. Menjamah tubuh yang lemah. Mungkin ada yang sesak napas Tuhan. Mungkin mereka tengah kesakitan atau apapun juga kondisi mereka. Saat ini Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, bekerjalah dengan cara-Mu bagi setiap yang melihat tayangan hari ini. Menyentuh mereka dengan kuasa darah-Mu, menyentuh mereka dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan, mereka mengalami sukacita Tuhan, mereka mengalami damai sejahtera yang memulihkan segala keadaan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Kami percaya apa yang mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan, mereka melakukan dengan ucapan syukur. Berkat Tuhan terus berlimpah bagi kehidupan setiap umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Akhir ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan, ambil alih seluruhnya Bapa. Kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, para pengerja-pengerja kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Makasih Bapa, haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa. Kasih dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.